Dengar Mbak Mia. Alhamdulillah. Oke. Eh, Dita bisa nanti kalau misalnya eh, bisa bantu untuk apa namanya slide-nya bisa nggak kira-kira Dita? Oke. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir online. Di sini saya berdua sama Mbak Utik. Tadi saya sudah ngobrol banyak sama Mbak Utik. Seru-seruan soal di mana namanya Eropa Timur, termasuk juga di beberapa negara yang dekat-dekat dengan situ ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh kita hari ini kita ingin tahu perjalanannya Mbak Utik di Eropa Timur tuh seperti apa sih menelusuri Islam. Karena perlu diketahui Mbak Utik ini jurnalis. Jadi artinya dia yang wartawan kemudian banyak menulis dan konsentrasinya saya nggak tahu ya, saya kalau baca bukunya tuh sepertinya beliau konsentrasi di daerah Eropa yang tidak tersentuh, kasar kata tidak tersentuh sama yang lainnya gitu ya. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu sebenarnya Islam di Eropa Timur itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kita baca basmalah terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkahnya dan uh, menjadikan amalan buat kita semua sebagai pelajaran untuk berilmu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nafsunya Mbak silakan. Ini saya nggak usah pakai mic ya. Nggak usah, tadi katanya jelek soalnya pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Aman. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir online maupun offline. Ini mungkin ada beberapa yang datang bukan dari Indonesia ya. Selamat datang juga ahlan wa sahlan. Hari ini kita berkumpul ketemu untuk menelusuri jejak Islam di Eropa Timur. Awalnya tadi saya juga penasaran, saya nanya sama Mbak Azazi kenapa harus Eropa Timur gitu ya, apakah ada sesuatu yang spesifik gitu. Rupanya memang teman-teman di sini didasari pada penasaran gitu, ada apa sih di Eropa Timur sana, benarkah di sana ada jejak Islam yang sangat luar biasa. Oke, kita mulai, boleh slide pertama Mbak Dita. Ya, jadi saya akan bahas dulu sedikit tentang masuknya Islam ke Eropa secara umum gitu ya. Jadi seperti kita tahu posisi Eropa ini dimasukin oleh pasukan Muslimin itu datang itu dari arah barat. Jadi yang pertama kali datang itu adalah ke wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Spanyol, Portugis dan sebagian Perancis. Itu dimulai pada periodenya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad itu sekitar tahun 711 Masehi. Jadi waktu itu Muslimin itu sudah menguasai wilayah sampai ke Afrika Utara. Dari Afrika Utara itu posisi terakhirnya itu ada sekarang satu kota gitu ya namanya Tangier. Barangkali kalau teman-teman suka baca Tintin, nah itu ada salah satu ceritanya tentang Tangier itu. Nah itu di situ tuh. Nah dari situ itu teman-teman itu kalau kita melihat itu dibatasi oleh satu selatnya tuh kecil gitu ya namanya Selat Gibraltar. Kebayang kalau teman-teman ada di Pasir Putihnya Banyuwangi. Nah nanti kalau mau lihat ke Bali itu kan udah kayak deket banget gitu. Nah itu juga sama gitu. Jadi kalau malam hari itu lampu-lampunya di Eropa itu akan kelihatan gitu sampai ke Tangier itu. Nah dari situ tuh pertama kali itu pasukan Muslimin datang ke daratan Eropa. Yang pertama kali datang itu ada satu pasukan kecil, jumlahnya itu sekitar 400 orang, itu sebagai pasukan pembuka. Let's say kalau kita sebutnya mungkin apa ya mata-mata pembuka gitu ya, karena memang belum pernah tahu di daratan sana itu ada apa itu belum pernah tahu. Pasukan itu dipimpin oleh namanya Tariq bin Malik. Nah, Tariq bin Malik ini terus kemudian sampai di satu tempat itu yang kemudian sekarang dikasih nama Tarifa. Tarifa ini kalau teman-teman itu menyeberang ke Selat Gibraltar, jadi sekarang kalau teman-teman itu nyeberang ke Selat Gibraltar itu nggak bisa betul-betul nyampe ke Gibraltar karena Gibraltar itu sekarang masuk wilayahnya Inggris.
Jadi kalau mau ke Gibraltar itu harus pakai visanya tuh visa UK. Sementara ini kalau kita mau ke wilayah yang dulu pernah jadi pusat peradaban Islamnya itu di wilayahnya menggunakan visa Schengen karena ada berada di Eropa. Kan kita tahu ya visanya ke Eropa sama ke UK ini beda gitu. Nah, kita tuh biasanya tuh nanti akan mendarat di satu kota kecil yang namanya Tarifa itu. Nah, nama Tarifa ini dinisbatkan dari nama Tarif Ibnu Malik, Muslim pertama yang menginjakkan kakinya di daratan Eropa. Lalu setelah itu dirasa aman, memungkinkan, baru kemudian tahun 711 itu dikirimlah pasukannya Tariq bin Ziyad. Pasukannya Tariq bin Ziyad ini kurang lebih jumlahnya sekitar 7.000, ada yang menyebut juga sampai 12.000. Nah, ketika pasukan ini datang ke Eropa, ini waktu itu Eropa ini dikuasai oleh bangsa Visigoth. Nah, bangsa Visigoth ini adalah awalnya ini adalah mereka itu datang dari Jerman, lalu mengalahkan bangsa Vandal yang sudah ada di situ. Kalau teman-teman sekarang familiar dengan kata-kata vandalisme, merusak sesuatu gitu ya. Nah, itulah bangsa Vandal gitu. Jadi bisa kebayang gitu ya, apa yang terjadi di Eropa pada waktu itu gitu. Betul-betul mereka itu masih berada dalam kegelapan dan kebodohan. Lalu kemudian pasukan ini datang, kemudian bisa membebaskan wilayah-wilayah itu. Singkat saja ya, nanti kalau kita mau bicara tentang Eropa Barat, nanti kita bicara sendiri gitu. Intinya pada waktu itu terus kemudian dibangunlah sebuah kegubernuran gitu di wilayah Eropa itu. Ini namanya masa daulahnya namanya masa Al-Mulak gitu, masa kegubernuran. Itu kurang lebih waktunya 42 tahun, ada sekitar 22 gubernur yang ada di sana. Nah, setelah itu kemudian periode berikutnya ini adalah ketika datangnya Bani Umayyah ke Andalusia ini. Ini wilayahnya ini kemudian kita sebutnya sebagai Andalusia, teman-teman. Nah, ini tuh kemudian datang yang pertama itu adalah Abdurrahman Ad-Dakil. Abdurrahman Ad-Dakil inilah kemudian yang membangun peradaban di jantungnya Eropa ini selama kurang lebih 800 tahun Islam menyinari bumi Eropa dengan cahaya hidayah dan cahaya ilmu pengetahuan. Pada waktu itu ketika orang-orang Eropa ini masih menganggap orang-orang dengan gangguan jiwa itu adalah penyihir yang harus dibakar hidup-hidup, dokter-dokter muslim di Andalusia itu sudah bisa melakukan operasi pembedahan tengkorak manusia untuk menghentikan perdarahan. Pada waktu itu anak petani paling miskin sekalipun di Andalusia itu tidak ada yang buta huruf, sementara di Eropa itu hanya segelintir bangsawan dan pemuka agamanya yang baru bisa nulis namanya. Pada waktu itu orang paling kaya di Eropa, bangsawannya, raja-rajanya itu baru bisa makan dari biji gandum hitam, sementara ibu-ibu, umahat-umahat di Andalusia ini sudah bisa mengolah gandum menjadi 13 jenis tepung yang berbeda, termasuk menjadi gandum durum yang kemudian diolah menjadi pasta. Jadi kemudian pasta ini teman-teman yang kemudian dibawa oleh para saudagar-saudagar muslim yang melakukan perdagangan ke Sisilia. Sisilia itu waktu itu menjadi bagian dari Daulah Islam. Jadi kalau sekarang teman-teman taunya pasta itu dari Itali, itu nggak benar gitu ya. Pasta itu berasal dari peradaban Islam di Andalusia yang kemudian dibawa oleh para pedagang ini untuk sampai ke Itali. Dan banyak sekali kemajuan lainnya yang ada di situ. Pada waktu itu kenapa Andalusia gitu ya? Sebenarnya Andalusia ini hanya sasaran antara, teman-teman. Kalau teman-teman tahu di perang Khandaq Rasulullah itu pernah mengucapkan suatu nubuat. Nubuat itu prediksi yang pasti terjadi gitu ya di masa depan gitu. Nah, itu beliau itu mengatakan bahwa Konstantinopel ini akan dibebaskan oleh pasukan terbaik dengan pemimpin terbaiknya. Konstantinopel itu pada waktu itu merupakan ibu kotanya kerajaan Romawi Timur. Ini apa namanya? Ibaratnya itu kayak kita mau membebaskan Amerika gitu ya, mengislamkan Amerika lah, kurang lebih seperti itu misinya. Nah, pada waktu itu bayangannya untuk sampai ke Konstantinopel ini tuh jalurnya itu lewat barat, teman-teman. Jadi masuk dulu ke Spanyol, kemudian yang sekarang ya masuk ke Spanyol, kemudian ke Portugal, kemudian ke Perancis Selatan, lanjut ke Italia, nah masuklah ke Eropa Timur, ke Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, sampailah itu ke Konstantinopel. Teman-teman tahu kan Konstantinopel sekarang jadi kota apa? Istanbul. Iya, betul. Itu adalah Istanbul sekarang. Jadi pada waktu itu bayangannya adalah sampai ke Istanbul itu datang dari arah barat. Ini kenapa terus kemudian Islam itu juga sampailah ke wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Eropa Timur. Tapi ada dua arah memang, teman-teman. Ada yang memang datangnya dari barat, nanti juga akan ada yang datangnya dari timur. Tapi pada waktu itu selama 800 tahun Islam itu betul-betul mengentaskan orang-orang Eropa ini dari abad, mereka itu menyebutnya itu
periode itu ketika Islam berada di sana itu sebagai dark age, teman-teman, abad ke-8. Padahal itu sebenarnya adalah golden age-nya umat Islam, periode keemasan gitu. Pencapaian-pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Teman-teman bisa baca di buku saya yang Journey to Andalusia, dan nanti buku saya yang terbaru yang akan edar di Islamic Book Fair, itu Lost Islamic Victory, itu saya bahas banyak sekali, panjang sekali tentang Andalusia. Oke, itu yang tadi datang dari arah barat. Next slide. Nah, ini yang datangnya dari arah timur. Jadi teman-teman, pada waktu itu ada dua imperium yang sangat besar sekali yang menguasai dunia. Jadi dunia itu kalau sekarang tuh kan dengan banyak dalam tanda kutip penguasanya gitu ya. Ada Amerika di sana, ada Rusia di situ, ada Cina di situ. Dulu tuh cuma ada dua doang, Romawi dan Persia. Nah, Romawi ini kemudian sudah bisa dibebaskan oleh pasukan Muslimin. Nah, terus kemudian yang di sebelah timurnya itu ada Persia. Nah, pasukan Muslimin ini kemudian dipecah jadi dua gitu ya. Yang satu itu memang membebaskan sampai ke arah Afrika Utara, sampai akhirnya nanti menyeberang ke Selat Gibraltar tadi sampai ke Eropa. Yang satu lagi itu memang ke timur. Mereka membebaskan wilayah-wilayah yang sekarang itu jadi Irak, Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Pahlawan yang dikirim ke sana itu adalah seorang panglima yang sangat luar biasa sekali yang bernama Qutaibah ibn Muslim. Ini waktunya itu sezaman gitu. Jadi yang satu ke Afrika Utara, yang satu ke Persia. Setelah semua wilayah Persia ini berhasil dibebaskan, pasukan ini terus melaju gitu ya. Terus melaju sampailah melewati wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Rusia. Nah, pada waktu itu memang sudah ada pasukan-pasukan muslimin yang ditinggal. Jadi kan kalau kita berhasil membebaskan satu wilayah, itu kan ada pasukan-pasukan kecil lah yang ditinggal untuk menjaga wilayah itu. Tapi memang tidak membangun sebuah peradaban besar gitu di sana. Sampailah mereka itu ke batas sungai. Sungainya itu namanya itu Amudarya. Nah, pasukan ini terus melaju gitu ya, nyebrangin sungai karena mereka itu mau tahu di seberang sungai sana ada apa gitu ya. Nah, ternyata itu wilayah stepa di Asia Tengah yang pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Turan. Nah, kemudian Qutaibah ibnu Muslim ini bisa mengalahkan bangsa Turan itu, terus kemudian membangun peradaban yang sangat luar biasa sekali di Asia Tengah itu. Jadi pada waktu itu memang ada kota Bukhara, kalau teman-teman pernah mendengar Imam Bukhari itu berasal dari sana, kemudian ada kota Samarkand, itu juga jauh lebih indah lagi. Jadi wilayahnya yang sekarang kita sebut sebagai Eropa Timur, Rusia dan sebagainya itu memang pada waktu itu memang belum ada sebuah peradaban besar yang dibangun di sana. Jadi memang terlewati gitu ya. Kemudian membangun peradabannya itu ada di, kenapa ada di situ teman-teman? Karena wilayah Asia Tengah ini adalah wilayah yang digunakan sebagai perlintasan jalur sutra. Jadi pada waktu itu perdagangan internasional itu lewatnya itu adalah jalur sutra itu. Rempah-rempah dibawa dari tempat kita gitu ya, dari Jazirah Al-Mulk Maluku, dari Malabar India, terus kemudian kapas sutra dibawa dari Cina, dari wilayah Asia Tengah itu sendiri, terus kemudian gading gajah, emas, permata didatangkan dari Afrika. Itu mereka bertemunya itu lewatnya itu jalur sutra itu. Makanya kenapa peradaban di sana lebih dulu maju, lebih dulu unggul. Nah, setelah periode itu nanti kita akan bahas sendiri ya tentang Asia Tengah itu sangat luar biasa banget. Nanti kita bahas sendiri. Periode berikutnya, pembebasan wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Eropa Timur itu adalah oleh anak cucunya Genghis Khan. Ini menarik sekali teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Genghis Khan, itu dia adalah salah satu pemimpin Mongol yang sangat luar biasa sekali dalam hal destruktifnya gitu ya. Jadi pasukan Mongol ini tuh kayak datang dari tengah gurun Gobi, terus mereka tuh nyerbu ke semua wilayah yang dilewatin, ngerusak doang, terus kemudian ngambil semua sumber daya alamnya, sumber daya kekayaannya, memperbudak manusianya, udah lewat aja terus merusak semua sampailah ke Baghdad. Kemudian ibu kota Muslimin pada waktu itu di Baghdad itu dibakar selama 40 hari 40 malam, apinya tidak padam, sampai sungai Tigris itu warnanya menjadi merah karena darah menjadi hitam karena jelaga buku yang dibakar sama mereka, sama sungai Efrat itu menjadi merah karena darah yang mereka tumpahkan. Mereka terus sampai akhirnya nanti mereka itu mau ke Baitul Maqdis Palestina saat ini, tapi kemudian terhenti. Nah, menariknya teman-teman, anak cucunya Genghis Khan ini yang tadi ya destroy-nya itu udah gak keruan gitu ya, udah mengerikan sekali itu, ternyata ada yang sudah Allah berikan hidayah. Jadi di anak turunnya ini, karena kan ini penyebaran wilayahnya ini tuh kan melewati daerah-daerah Muslim. Nah, banyak perempuan-perempuan yang kemudian ditawan
diperbudak, ada juga yang dinikahi, diperistri. Pada waktu itu rule of game-nya adalah anak raja atau keluarga raja itu hanya boleh diberikan pada keluarga raja juga. Jadi nggak boleh nih misalnya prajurit rendahan terus dia menangin suatu kota terus permaisuri raja yang kalah itu terus diambil sama dia, gitu nggak boleh. Aturannya itu memang raja sama raja. Nah, salah satu bangsawan yang pada waktu itu apa namanya negerinya itu dihancurkan oleh Genghis Khan itu ada yang dinikahi oleh bapaknya Berke Khan ini. Jadi ada satu pemimpin bernama Berke Khan, ini tuh apa namanya memimpin suatu wilayah yang namanya tuh Golden Horde. Ini teman-teman bisa nyari itu ya. Ini jadi perluasan wilayahnya Mongol yang sampai ke tepi Sungai Volga yang sekarang itu kita sebut di wilayah Rusia itu. Ada satu wilayah di situ yang diberikan ke anaknya ini yang namanya Berke Khan ini. Nah, Berke Khan ini ibunya itu seorang Muslim. Ibunya itu seorang Muslim. Dia sangat tertarik sekali dengan segala hal yang dilakukan oleh ibunya ini. Lalu kemudian dia mencari tahu apa sih agama ibunya ini, lalu kemudian dia mempelajari dan akhirnya Allah berikan hidayah padanya, dia ini bersahadat. Nah, semenjak saat itu, ketika pada periode kepemimpinannya itu, Golden Horde ini, kerajaan yang namanya Golden Horde ini kemudian menjadi kerajaan Islam. Ini yang menarik teman-teman. Berke Khan ini masih bertemu dengan anaknya Genghis Khan yang gantiin Genghis Khan yang namanya Hulagu Khan. Hulagu Khan ini sebenarnya waktu itu tuh mimpin penyerbuan ke Baghdad. Ini tuh mereka tuh sering apa namanya sering berseteru karena bagaimanapun Berke Khan ini sudah seorang Muslim gitu dan dia sangat tidak menyukai sekali gitu tingkah laku saudaranya ini yang menghancurkan negeri-negeri Muslim. Sampai akhirnya ketika pasukannya Mongol ini sampai ke wilayah yang sekarang perbatasan antara Mesir dengan Syam itu wilayah yang sekarang kita sebut Palestina, Jordan, Suriah dan sekitarnya itu. Nah, itu ketika sampai di situ, ini Berke Khan ini kemudian menulis surat pada panglimanya yang ada di Mesir. Nah, pada waktu itu di Mesir ini juga lagi dikuasai oleh namanya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini siapa? Daulah Mamluk ini ternyata ya keturunannya Mongol juga. Jadi Mongol ini memang luar biasa gitu. Jadi pada waktu itu turunannya Mongol itu ke Mesir itu menjadi Daulah Mamluk. Lalu terus kemudian mereka ini mendirikan sebuah pemerintahan lah gitu. Nah, ini dikirimin surat sama Berke Khan bagaimana cara mengalahkan pasukan Mongol ini. Ya karena sebenarnya mereka ini kan sama-sama juga gitu ya keturunan, dan betul pada waktu itu nggak ada yang menduga bahwa Mongol ini bisa kalah. Tapi di satu perang namanya perang Ain Jalut itu ada apa namanya Sultan Saifuddin Muzaffar Qutus dan panglimanya Baybars. Ini dua-duanya juga orang Mamluk. Mamluk itu adalah keturunan dari Mongol tadi, bisa menghantam, mengalahkan pasukan Mongol, dan sejak saat itu pasukan Mongol ini terus mundur. Wilayah yang dulu pernah dikuasai itu semua bisa kembali ke tangan Muslimin sampai mereka itu masuk lagi ke Gurun Gobi. Nah, ini beberapa keturunan-keturunannya itu akhirnya adalah mereka yang kemudian mendapat cahaya hidayah. Tadi Berke Khan karena dia memang ibunya seorang Muslim, lalu muncul juga ada seorang keturunannya Genghis Khan ini di wilayah yang sekarang disebutnya Uzbekistan. Itu namanya Amir Temur. Amir Temur ini adalah keturunan Genghis Khan yang juga sudah menerima cahaya hidayah. Jadi kalau Amir Temur ini dari kakeknya pun sudah seorang Muslim. Tapi Amir Temur ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Barangkali teman-teman mungkin lebih familiar dengan namanya Timur Leng. Timur Leng itu sebenarnya julukan Leng. Jadi waktu kecil itu dia tuh kan penunggang kuda yang hebat. Waktu kecil itu dia jatuh sehingga kakinya itu pincang karena jatuh dari kuda. Nah, Leng itu dalam bahasa setempat artinya pincang. Jadi timur si pincang. Tapi sebenarnya sebutan ini itu tuh nggak pernah kedengeran di wilayah itu sampai kemudian Uni Soviet itu menjajah wilayah itu. Jadi ini kan pahlawan gitu ya. Kalau kayak kita tuh Pangeran Diponegoro gitu. Nah, ini tuh untuk mendiskreditkan si pahlawan ini kemudian diberilah apa namanya gelar yang pejoratif dengan nada menghinakan itu Timur Leng. Kalau teman-teman googling pasti lebih banyak langsung ketemu Timur Leng. Ini digambarkan pemimpin yang sangat mengerikan sekali. Dia tuh benar-benar keturunan Mongol. Kalau misalnya dia tuh menaklukkan suatu wilayah, dia akan membuat tengkorak manusia itu jadi piramida gitu dan seterusnya. Itu juga kalau teman-teman sudah melakukan nanti insya Allah gitu ya Allah izinkan melakukan perjalanan ke negeri-negeri stan itu, teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya memang sejarah ini kemudian menjadi siapa yang menuliskannya gitu. Tidak seperti itu kejadiannya teman-teman. Barangkali betul sebagai seorang apa namanya
dalam kondisi perang, kemudian yang menang itu ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemenang, betul. Tapi Amir Timur ini adalah orang yang juga sangat luar biasa sekali. Di setiap daerah yang membedakan dia dengan leluhurnya, kalau Genghis Khan itu ngancurin doang semua wilayah itu, tapi kalau Amir Timur itu terus kemudian dia membangun kembali peradaban yang ada di situ. Dia itu banyak sekali membangun madrasah-madrasah, banyak membangun masjid yang sangat luar biasa. Bayangkan teman-teman di wilayah yang kemudian kuasai oleh Amir Timur ini pasti ada madrasah yang tersisa di sana, termasuk wilayah-wilayah yang sekarang ini masuk ke Eropa Timur ini. Jadi ini hobinya ini, pemimpin satu ini hobinya bikin madrasah. Nah, nanti pas kita ngomong tentang Asia Tengah, saya akan ceritakan ke teman-teman ada satu wilayah yang sekarang ini masih ada. Jadi satu kompleks namanya Ichan Kala di Shiva. Itu satu kompleks kota tua. Kalau kayak kita tuh mungkin kayak kota tua di kota gitu ya, atau mungkin di Jogja gitu. Itu satu tempat itu madrasahnya jumlah sampai 60. Jadi mengkol dikit madrasah gitu. Luar biasa banget. Kebayang gitu, tidak mungkin seorang pemimpin yang sebiadab bangsa Mongol nenek moyangnya terus tiba-tiba dia membuat peradaban, membuat sekolah gitu ya sebanyak itu gitu. Nah, ini dua pemimpin ini yang kemudian menyebarkan, dua pemimpin keturunan Mongol ini yang kemudian menyebarkan Islam di wilayah yang sekarang ini masuk ke Eropa Timur. Nah, terus kemudian berkelanjutan pada waktu itu Daulah Utsmani sudah mulai muncul gitu ya, tapi memang belum bisa menguasai wilayah Konstantinopel. Ini masih leluhurnya. Nah, ini ada namanya Sultan Bayazid I. Sultan Bayazid I itu juga hidupnya tuh sezaman dengan Amir Timur ini. Nah, ini juga mulai menguasai wilayah-wilayah yang sekarang masuk ke wilayah Eropa Timur. Karena memang wilayah berdekatan. Teman-teman kalau mau tahu, ada salah satu wilayahnya Daulah Utsmani pada waktu itu, namanya itu Edirne. Edirne itu dulu ketika masih dikuasai oleh Bizantium, itu namanya Adrianopel. Nah, Edirne ini wilayahnya itu sekarang betul-betul mepet dengan Bulgaria. Jadi kalau kita itu ke sana, nanti kita akan kelewatan satu jalan, kita lewat tol gitu ya, terus ada tulisannya Bulgaria ke sana gitu. Jadi kalau misalnya ini kita masih di Turki, kalau orang Indonesia bebas visa ya, begitu kita mau belok ke kiri, nah itu udah pakai visa Schengen karena kita udah masuk ke wilayah Eropa gitu. Itu udah memang wilayahnya mepet gitu. Sehingga pada waktu itu memang wilayah-wilayah di sekitarnya itu menjadi bagian dari peradaban Islam. Nah, tentu saja tidak semua penyebaran dakwah Islam ke wilayah Eropa Timur ini dengan menggunakan jalan perang ya teman-teman, ini enggak banget gitu. Juga ada melalui perdagangan. Nah, yang perdagangan ini juga ada satu wilayah itu yang jadi pusat lalu lintas perdagangan di Asia Eropa. Wilayahnya itu antara Sungai Volga sampai Sungai Kama. Ini dua-duanya sekarang ada di Rusia. Nah, di wilayah itu kemudian sudah berdiri namanya kerajaan itu Volga Kama Bulgar. Nah, ada salah satu rajanya pada satu periode, ada salah satu rajanya ini yang kemudian tertarik gitu ya dengan karena banyak pedagang dari Jazirah Arab juga yang berdagang di situ, banyak yang berdagang di situ sehingga akhirnya beliau ini tertarik dengan agama Islam. Ini sebenarnya juga hampir mirip ya dengan para pendakwah yang masuk ke wilayah Nusantara. Dulu mereka juga melalui perdagangan gitu ya, terus kemudian masuk ke bangsawan-bangsawan di Majapahit, bangsawan-bangsawan di wilayah Blambangan dan seterusnya sampai akhirnya para bangsawan ini bisa diislamkan begitu. Nah, ini juga ada begitu. Si raja ini kemudian setelah beliau ini bersyahadat, beliau itu mengganti namanya menjadi Ja'far bin Abdullah. Ini berkorespondensi dengan Khalifah di Abbasiyah. Pada waktu itu Khalifah Abbasiyah itu pusat pemerintahnya ada di Baghdad, di Irak sekarang, nggak terlalu jauh juga ya. Nah, itu beliau berkorespondensi meminta dikirim ulama untuk mengajarkan agama pada mereka. Nah, kemudian terbentuklah itu kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Eropa Timur. Oke, next slide. Boleh next slide, Mbak Dita? Iya, ini saya hanya meng-highlight beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Eropa Timur. Teman-teman bisa membayangkan nggak ya di wilayah yang pernah dikuasai oleh Uni Soviet yang komunis itu ternyata pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam besar dan sangat kuat pada waktu itu. Yang tadi yang pertama saya sebut adalah Volga Kama Bulgar. Ini secara
angka tahun dia yang paling awal. Nah, ini tuh tadi saya juga sudah cerita gitu ya. Ini adalah merupakan lalu lintas perdagangan Asia Eropa. Kemudian salah satu pemimpinnya yang bernama Khan Al-Mis ini masuk Islam pada tahun 922. Terus kemudian mengganti namanya menjadi Ja'far bin Abdullah. Nah, setelah itu agama itu mulai agama apa namanya kerajaan ini kemudian menjadi sebuah kerajaan Islam. Nah, pada periode berikutnya itu ada sebuah kerajaan juga yang bernama Golden Horde. Nah, ini tadi saya juga sudah cerita gitu ya, bagaimana para pemimpinnya tadi ada Berke Khan itu yang menguasai wilayah ini. Nah, ini apa namanya kalau teman-teman sekarang mau jalan-jalan ke sana gitu ya, ke wilayah yang sekarang namanya Dagestan. Dagestan ini unik teman-teman. Ini ada satu wilayah apa namanya sekarang menjadi bagian dari Rusia ya, itu yang penduduknya itu memang mayoritasnya Muslim. Kalau teman-teman tahu Habib yang apa namanya pegulat, nah itu tuh dia berasal dari daerah situ. Nah ini tuh di situ kita masih bisa apa namanya menyaksikan bukti sejarahnya itu ada pemakaman Bulgakash, kemudian ada banyak pemakaman Muslim yang ada di situ yang bisa kita lihat bahwa memang ini adalah bekas wilayah kerajaan Islam. Lalu kemudian satu lagi itu ada Khanate Crimea. Ini saya nggak tulis banyak, ini saya hanya tulis yang besar-besar saja teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih penasaran, nanti teman-teman bisa apa namanya lebih banyak untuk googling gitu ya. Nah ini tuh ada Khanate Crimea. Nah ini menarik teman-teman. Khanate Crimea ini berada di wilayah yang sekarang bernama Ukraina. Jadi Ukraina yang terkenal itu, yang lagi perang sama Soviet itu, yang lagi perang sama Rusia itu dulu itu di situ adalah bekas kerajaan Islam yang sangat besar. Namanya Khanate Crimea. Ini sampai sekarang tuh masih ada bukti-bukti sejarahnya. Hansarai ini adalah salah satu kota yang ada di Ukraine. Namanya juga sekarang masih itu. Itu tuh dulu bekas ibu kotanya di kota Bakhchisarai ini. Ini sampai sekarang juga masih ada kota itu. Nah, ini di tempat ini itu pernah ada namanya kerajaan itu Khanate Crimea. Ini merupakan kerajaan Islam yang sangat kuat di wilayah itu. Bahkan saking kuatnya pada waktu itu relasinya dengan Daulah Utsmani. Utsmani itu apa namanya daulah Islam yang sangat kuat dan sangat besar. Mereka menguasai 2/3 wilayah dunia. Ini hubungannya dengan Khanate Crimea ini bahkan bukan hubungan apa itu namanya senioritas gitu, nggak begitu gitu. Jadi bukan apa namanya Khanate Crimea ini tuh sejajar gitu. Bahwa wilayah-wilayah itu betul dia tuh berada di bawah protektoratnya Daulah Utsmani, tapi sebenarnya Daulah Utsmani mereka tidak membayar pajak, tidak membayar apa namanya upeti gitu ya, tapi mereka itu memang menjaga wilayah-wilayah di perbatasan-perbatasan yang memang sudah dikuasai oleh Daulah Utsmani. Nah, saking kuatnya gitu ya teman-teman, nggak kebayang gitu kan kita sekarang kalau kita ke Ukraine gitu terus terang. Tapi teman-teman kalau teman-teman ke Ukraine ini tuh juga banyak apa namanya peristiwa bersejarah terjadi di situ gitu ya. Jadi Crimea ini kan dulu wilayahnya Ukraine, terus kemudian perang dengan Rusia, kemudian dianeksasi oleh Rusia dan seterusnya gitu ya. Itu memang banyak yang mereka ini sudah tercerabut dari akar budaya dan agamanya. Tidak banyak dari mereka itu yang tahu bahwa dulunya nenek moyangnya itu adalah seorang Muslim, bahwa di tempatnya itu berdiri sebuah kerajaan Islam yang sangat besar. Nah, wilayahnya ini wilayahnya Utsmani yang berada di sekitar Ukraina dan sekitarnya itu, Rusia dan sekitarnya itu kemudian berakhir ketika terjadi perang Russo-Utsmani, di mana kemudian Rusia itu menang sehingga Daulah Utsmani itu harus kehilangan wilayah-wilayahnya yang ada di situ. Nah, sejak saat itu kemudian Islam itu mulai meredup di Eropa Timur. Seiring dengan kekaisaran Rusia yang mulai tumbuh, yang apa namanya mereka itu memang beragamanya adalah Kristen Ortodok. Lalu kemudian Kaisar Rusia itu digulingkan pada waktu revolusi Bolshevik, kemudian muncullah Uni Soviet yang berpaham komunis. Nah, itu lebih parah lagi ketika komunis itu datang, semua hal yang berbau agama apapun ya itu dicabut dari kehidupan mereka. Orang-orang ini apa namanya masih banyak yang menggunakan nama-nama berbau-bau Islam, tapi mereka itu sudah tidak kenal syariat sama sekali. Mereka sudah tidak tahu syariat sholat, mereka sudah tidak mengenal syariat puasa Ramadan dan seterusnya. Ini yang kemudian tadi Mbak Azazi bilang kayaknya di Eropa Timur apa iya ada bekas Islam di sana, kayaknya semua orang komunis gitu ya. Iya betul gitu, karena memang ketika penjajahan komunis itu mereka itu ngerusaknya itu memang sangat luar biasa sekali. Jadi yang dirusak itu betul-betul dicabut dari segala hal yang berbau agama, itu dijauhkan sejauh-jauhnya dari mereka.
Oke, jadi nanti kita jalan-jalan ke Rusia sama ke Ukraine ya. Di situ nanti kita akan masih ada tuh peninggalan-peninggalannya bisa kita saksikan di sana. Itu betul pernah ada kerajaan Islam besar di sini. Oke, next slide. Boleh next slide, Mbak Dita? Nah, ini kita sampai di Gap Islam di Eropa Timur hari ini. Ini saya tuh capture teman-teman. Ini tentu gini. Jadi Eropa Timur itu sebenarnya kan harusnya wilayah yang berada di Eropa bagian timur gitu ya. Tapi ternyata Eropa Timur itu juga digunakan secara politis untuk membedakan negara yang pada waktu itu berpaham komunis dan bukan. Nah, negara-negara yang berpaham komunis ini tuh terus kemudian dimasukkan ke blok Eropa Timur gitu ya. Nah, salah satunya juga misalnya ini saya masukkan ke sini Bosnia. Bosnia itu pada waktu itu berada di bagian dari Yugoslavia yang memang komunis. Tapi sebenarnya Bosnia ini secara geografis itu posisinya di Eropa Tenggara gitu, bukan di Eropa Timur gitu. Nah, Rumania ini berbatasan antara Eropa Timur dengan Eropa Tenggara gitu. Tapi saya masukkan di sini karena ada cerita yang menariknya. Oke, kita mulai dulu dari Rusia ya. Nanti ceritanya satu-satu di belakangnya ini. Rusia ini sekarang adalah negara di Eropa Timur dengan jumlah populasi muslim terbesar, sekitar 20%. Tapi teman-teman kan juga tahu ya, Rusia ini adalah negara termasuk 5 negara yang penduduknya terbesar di dunia gitu. Sehingga kalau 20%-nya itu juga udah besar sekali gitu ya. Diperkirakan tahun 2050 ini dari saya ambil dari Russia Today, itu muslim di Rusia ini bisa mencapai 50%. Masya Allah ya, luar biasa banget ya. Ini sebenarnya kita udah ngeliat nih sinyal-sinyalnya dari sekarang gitu ya, bagaimana secara politik internasional mereka itu lebih sering berpihak pada umat Islam, walaupun tentu saja itu kepentingan politik gitu ya, tapi dibandingkan gitu ya dengan sikap negara-negara Barat yang sangat memusuhi Islam, mereka ini kadarnya rada mendingan, ya nggak mendingan juga gitu ya, tapi ya dibandingin dengan Amerika yang terus-terusan kirim-kirim bom ke Israel, ya tentunya ini enggak gitu ya. Oke, lalu kemudian ini Bosnia. Kenapa saya masukkan ke sini? Karena kita nggak bisa ngomongin tentang Islam di bekas blok komunis ini tanpa ngomongin tentang Bosnia. Karena Bosnia ini ada satu peristiwa, teman-teman kalau masih ingat, atau barangkali baru lahir ya, banyak yang baru lahir, itu pada tanggal 11 sampai 16 Juli tahun 95, itu ada pembantaian Srebrenica. Nah, itu sekitar 8.000 umat Islam itu dibantai oleh pasukan Serbia. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang Islam di bekas bloknya komunis, ini pasti harus ngomongin Bosnia. Memang pada waktu itu jumlah penduduk Muslim itu di sana termasuk yang signifikan di negara ini. Lalu kemudian kenapa Rumania, ini kenapa saya masukin, karena nanti ada cerita menariknya gitu ya. Nah, ini nggak banyak teman-teman. Rumania itu muslimnya itu nggak sampai 5%, dan 97%-nya itu ada jadi wilayah muslimnya itu ada di 2 bagian doang gitu. Yang namanya Konstanta dan yang namanya Tulcea, di 2 kota ini saja. Tapi nanti kalau teman-teman ke sana itu suasana muslimnya masih terasa banget. Nggak kebayang gitu di Rumania gitu, tapi nanti suasana muslimnya itu di 2 kota ini berasa banget gitu. Jadi barangkali kalau misalnya kayak apa ya, kayak teman-teman bayanginnya mungkin kalau ke Bali gitu ya, di tengah Indonesia sebagai negara muslim sekarang udah bukan terbesar ya, sudah kedua gitu. Nah, itu terus tiba-tiba ada satu wilayah kecil yang penduduknya itu mayoritas Hindu. Nah, itu juga kayak gitu nih di Konstanza sama di Tulcea. Oke, next slide. Next slide, Mbak Dita. Nah, oke, ini Rusia. Ini saya mulai dari Rusia dulu ya. Jadi posisi Islam di Rusia ini diakui sebagai salah satu agama. Jadi Islam itu adalah agama kedua ya, teman-teman di Rusia. Ini setelah Kristen Ortodok itu sejak zaman Catherine the Great. Jadi sebenarnya memang dari dulunya wilayah di Rusia ini sudah mengakui keberadaan agama Islam. Terus kemudian tadi sudah disebutkan adanya kerajaan Islam Volga Kama Bulgar. Ini juga makin menunjukkan eksistensi bahwa Islam itu memang eksis berada di wilayah Rusia. Lalu kemudian juga ada lagi catatan sejarahnya, itu ada seorang pendeta namanya itu Yosima atau Iosima gitu ya. Ini pendeta Ortodok yang masuk Islam pada abad ke-13.
si pendeta ini itu memang ditugaskan di kota Yaroslavl itu untuk memungut pajak untuk orang-orang Mongol yang ada di situ. Ini dia punya catatan hariannya bagaimana beliau ini terus kemudian bersyahadat gitu ya, dan kemudian menjadi pendakwah yang ada di situ. Lalu kemudian ada lagi selain tadi kerajaan yang paling besarnya adalah Volga Kama Bulgar, itu juga ada Khanate Khazan. Itu kerajaan Islam ini eksis sekitar abad 15 sampai 16. Lalu terus kemudian di Dagestan tadi ya, Dagestan itu salah satu memang wilayah Muslim, itu juga ada kerajaan Islam lain namanya Afar Khanate. Ini mulai abad 13 sampai 19. Ini kalau sampai sekarang kita ke Dagestan, ini juga suasananya masih Muslim banget, masih Islam banget teman-teman. Terus kemudian ini juga ya, ini tapi ceritanya ini apa ya, konon gitu ya, tidak bisa dibuktikan gitulah, kayak Benjamin Franklin yang menyimpan Al-Quran itu gitu. Jadi Vladimir Agung ini pendiri kekaisaran Kievan Rus itu suatu kali itu bingung gitu, dia tuh mau milih agama apa gitu. Jadi agama sebelumnya itu mereka itu pagan, menyembah berhala, terus kemudian bingung gitu mau menentukan agama untuk negaranya itu apa gitu. Nah terus dia tuh meminta para pemuka agama dari macam-macam agama datang untuk kayak presentasi gitu ya sama beliau. Nah, terus kemudian datanglah itu Kristen Ortodok, kemudian datanglah Katolik Roma, kemudian datanglah pemuka agama Islam, ulama, dai untuk mendakwahi beliau. Nah, tapi terus kemudian konon katanya Vladimir Agung ini paling tertarik dengan agama Islam. Tapi hambatannya adalah nggak boleh minum Homer. Teman-teman tahu kalau di Rusia di beberapa wilayah apalagi yang udah deket-deket dengan Siberia itu kalau musim salju dinginnya itu sampai bisa minus 40 tahun 40 tahun minus 40 derajat. Jadi kebayang se-freeze itu buat mereka tuh minum alkohol itu udah kayak apa ya, kalau kita mungkin kayak minum teh gitu ya, sebuah keharusan gitu, apalagi di musim dingin. Nggak mungkin mereka itu tidak menghangatkan badan kalau tidak minum khamar. Ini yang kemudian dia merasa keberatan gitu ya, bagaimana rakyatnya bisa menerima itu gitu, larangan minum khamar di wilayah yang seperti Rusia ini gitu. Nah akhirnya konon akhirnya dipilihlah Kristen Ortodok untuk menjadi agama resmi negaranya. Tapi banyak juga yang mengatakan undang-undang yang disusun oleh si Vladimir Agung ini pada waktu itu tuh sangat berwarna Islam sekali lah. Keadilan Islam itu berada di apa namanya, di undang-undang yang dia ciptakan. Benar atau tidaknya ya wallahu alam gitu ya. Nanti kita akan tanyakan kalau kita ketemu sama Vladimir Agung di akhirat gitu ya. Apa yang pada waktu akhirnya dia pilih. Oke, next slide. Nah, kita ke Bosnia. Jadi teman-teman, Islam ini sampai ke wilayah yang sekarang bernama Bosnia itu dari masa Daulah Utsmani. Jadi sekitar 1400-an gitu ya. Utsmani ini berhasil membebaskan wilayah Bosnia. Jadi memang rata-rata dari Balkan sampai ke Eropa Timur semuanya itu memang berada dalam wilayahnya Daulah Utsmani sampai ke Eropa Barat, ujungnya itu Wina. Jadi pada waktu itu pasukan Utsmani yang dipimpin oleh Karapasha itu kalah di Wina. Habis itu memang nggak bisa lagi maju ke barat lagi gitu. Batasnya itu ada di situ gitu. Nah itu tapi semua wilayah Eropa Timur itu berada di kekuasaannya Daulah Utsmani. Nah awal teman-teman ketika Islam ini datang didakwahkan oleh, jadi pada waktu itu rule of game-nya Islam itu kalau mau perang itu harus 3 hal dulu ditawarkan teman. Nggak bisa moro-moro bawa tentara terus langsung perang gitu, nggak bisa, atau tiba-tiba ngebom itu apalagi gitu. Enggak banget. Yang pertama itu adalah ditawarkan untuk bersyahadat. Jadi didakwahi dulu. Kalau misalnya masyarakatnya kemudian tertarik dan memilih untuk bersyahadat, selesai. Gak ada perang-perangan. Lalu kalau misalnya tidak mau, kedua ditawarkan untuk membayar jizyah. Jizyah ini bukan seperti pajak gitu ya, tapi ini nilainya itu kecil sekali teman-teman dibandingkan dengan zakat. Dan ini hanya dikenakan pada laki-laki dewasa yang produktif. Jadi perempuan, anak-anak, orang miskin, orang lansia itu nggak ada dikenain itu semua. Jadi memang semangatnya Islam itu, makanya dalam setiap pembebasan satu wilayah, Islam itu menggunakan istilahnya adalah fathu, pembebasan gitu. Karena bukan penaklukan, bukan penjajahan. Islam nggak pernah datang ke satu wilayah, ngeruk kekayaan alamnya, memanfaatkan sumber daya, memperbudak sumber daya manusianya, lalu setelah semua habis ditinggal gitu, kayak kolonial gitu, nggak kayak gitu. Pasti wilayah itu akan dididik betul-betul menjadi sebuah tempat daerah yang sangat maju gitu. Nah awalnya ide tentang agama Islam ini diterima oleh masyarakat Bosnia ini
oleh masyarakat menengah dan terdidik. Karena ini agama paling logis, ini agama yang mengajarkan tentang kebersihan, ini agama yang paling masuk akal, dan seterusnya. Sementara petani-petani itu masih banyak yang memilih agama lamanya. Sebenarnya ini wajar ya. Apa namanya, kan kalau kita tahu juga ya, seperti sekarang ini gitu ya, apa namanya, dakwah di perkantoran begitu masif gitu. Karena memang Islam itu agama yang sangat mudah banget diterima oleh kelompok terdidik. Lalu setelah itu, lepas dari Utsmani, ini Bosnia ini masuk ke dalam Kekaisaran Austro-Hungaria. Nah, peninggalannya yang sampai sekarang masih ada itu salah satunya itu adalah perpustakaan Gazi Bursevberg. Ini masih ada di sana. Di perpustakaan itu tersimpan manuskrip-manuskrip asli yang berbahasa Arab, Persia, Turki, dan bahasa lokal mereka gitu ya. Nah, ini di Bosnia ini teman-teman, sebenarnya juga di wilayah Balkan hampir semuanya ini banyak sekali arsitektur ini seperti masjid yang kemarin dipakai untuk poster, digunakan Mbak Azazi untuk poster, itu salah satu masjid yang tua dan terkenal di Bosnia. Itu apa namanya, arsitek ini adalah bercirikan arsitektur Daulah Utsmani. Jadi untuk menandai bahwa arsitek itu adalah arsitek Utsmani, itu arsitek dari daulah apapun itu dari minaretnya. Nah, kubah kecil di minaretnya itu menunjukkan itu sebenarnya mirip dengan sorban yang dipakai oleh para sultan. Kita akan tahu, kalau kita penikmat sejarah, kita akan tahu ke suatu wilayah kemudian ada masjid tua, minaretnya seperti apa, ini pasti dibangun oleh apakah ini Daulah Umayyah, apakah ini Abbasiyah, apakah ini Utsmani, apakah ini Mughal, apakah ini Timuriyah atau apa, itu kelihatan dari apa namanya, ujung minaretnya itu. Nah, ini memang apa namanya, arsitek-arsitek di wilayah Balkan ini banyak sekali peninggalan arsitek-arsitek terkenal dari Daulah Utsmani. Salah satunya itu juga ada peninggalannya Mimar Sinan. Mimar Sinan ini adalah salah satu arsitek yang paling terkenal dari Utsmani. Itu juga mempunyai beberapa bangunan luar biasa yang peninggalan beliau. Nah, tadi saya juga sudah sebutkan kenapa saya masukkan Bosnia di sini, walaupun dia secara geografi sebenarnya ada di Eropa Tenggara, tapi secara geopolitik dia itu memang dimasukkan ke blok komunis, karena pada waktu itu pernah menjadi bagian dari Yugoslavia. Nah, itu karena terjadinya peristiwa pembantaian Srebrenica pada tanggal 11 sampai 16 Juli 95. 8.000 Muslim gugur, sekarang juga pemakamannya itu masih ada. Kalau teman-teman ingat, Putri Diana, Lady Di itu pernah berziarah ke sana gitu ya, mengunjungi makam itu, dan itu memang apa namanya, sebuah kepiluan yang sangat luar biasa gitu ya. Di tahun itu, pada waktu peristiwa itu saya sudah cukup mengerti gitu ya apa yang terjadi di sana, dan setiap hari kita mendengar berita tentang pembantaian, perkosaan, apa namanya, penjarahan dan seterusnya, sama dengan bombardir berita seperti Palestina yang kita saksikan hari ini gitu. Tapi pada waktu itu apa namanya, kita itu geram sekali gitu ya, karena wilayah ini tuh ada di Eropa gitu, yang deket banget gitu loh dengan negara-negara maju yang ada di sekitarnya, tapi mereka membiarkan pembantaian seperti itu di depan mata. Oke, next slide. Nah, ini kenapa saya masukkan Rumania gitu ya, karena ternyata ada cerita menarik gitu teman-teman di sini. Jadi teman-teman pasti semua pernah dengar ya nama Dracula ya. Nah, di film-film Hollywood juga banyak gitu. Nah, ini setting aslinya Dracula ini. Si Vlad Dracula ini adalah di negara Rumania ini, teman-teman. Dan settingannya itu memang ada hubungannya dengan Daulah Utsmani. Jadi pada waktu itu ayahnya si Vlad Dracul ini, Pangeran Dracul ini, itu tuh meminta bantuan Sultan Murad II. Ini bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Jadi pada waktu itu dia tuh dikudeta gitu ya oleh keluarganya sendiri, tapi terus kemudian dia minta bantuan Sultan Murad II untuk mengembalikan tahtanya. Kemudian dibantu oleh Sultan Murad II dan dia bisa kembali mendapatkan tahtanya. Nah, pada waktu itu lalu kemudian dia itu apa ya, untuk menunjukkan ke terima kasihnya, kedekatannya, hubungan kekeluargaannya gitu ya, dia mengirim dua putranya untuk dididik bersama Sultan Mehmed II yang kemudian dia menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Dikirimlah ke Edirne karena memang wilayahnya dekat dari Rumania itu sampai ke Edirne. Tadi saya cerita ya, Edirne itu langsung berbatasan dengan Bulgaria. Dikirim ke sana. Namanya Vlad yang gede, yang kecil namanya Radu. Nah, dari kecil Vlad ini sifatnya memburuk gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, diceritakan tuh dia tuh suka membantai kucing lah, apalah segala macam, dan temperamental. Sementara Radu ini lebih cerdas dan memang lebih
alim gitu ya. Nah, terus kemudian Flat ini juga merasa dibedakan gitu. Dia itu sangat cemburu sekali karena pada waktu itu Sultan Muhammad II itu juga sangat luar biasa sekali cerdasnya gitu. Rabi itu juga cerdas. Jadi dia kayaknya tuh bertiga dia yang bodoh gitu mungkin ya. Rupanya dendam itu terbawa lah sampai dewasa. Ketika akhirnya si Flat ini kembali ke negaranya, ke Rumania, itu dia menggantikan ayahnya gitu ya, menjadi raja di sana. Ini ceritanya tuh banyak versi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memimpin wilayah yang dulu memang di wilayahnya ayahnya itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia itu berperang dengan saudara-saudaranya untuk bisa dapat wilayah itu gitu, memimpin di situ. Nah, tapi semenjak dia menguasai wilayah itu di Wallachia itu, dia itu terus jadi memusuhi Utsmaninya itu luar biasa sekali. Suatu kali karena dia memang Wallachia ini bukan wilayah Islam gitu ya, jadi mereka memang berkewajiban membayar jizyah. Nah, kemudian ketika dikirim petugas jizyahnya untuk mengambil jizyah ke sana, ini justru malah dibunuh gitu ya. Jadi kepalanya itu ditancepin paku gitu loh, sama dia. Dia ini memang rada psikopat gitu diceritakan, itu suka nyiksa gitu orangnya itu. Nah, terus kemudian setelah itu dikirimlah pasukan. Waktu itu pasukan juga tidak berjumlah banyak gitu yang dikirim ke Wallachia ini, kedarullah kalah gitu. Nah, pasukan Utsmani yang kalah ini sama si Flat ini kemudian disula itu jadi ditusuk pakai tombak dari bawah sampai ke kepalanya, terus ditancep-tancepin itu sulanya itu gitu di satu hutan, namanya tuh hutan penyulaan itu. Kalau teman-teman nonton filmnya Dracula, nah ada adegan pembukanya itu yang Bram Stoker Dracula itu ada pembukanya itu adegan di di dalam hutannya itu kekejamannya dia itu sampai kayak gitu. Dia tuh kayaknya menikmati banget penderitaan musuh-musuhnya gitu. Singkat cerita, ini ceritanya panjang ya, kalau mau cerita tentang Dracula nanti episode berikutnya. Nah, ini pada tahun 1476 akhirnya dikirimlah pasukan perang dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Radu, adiknya. Nah, Radu ini kemudian mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam, dia menjadi salah satu pemimpin pasukan Jenisari. Pasukan Jenisari itu pasukan elitnya Daulah Utsmani. Kalau kayak kita kayak Kopassusnya gitu. Dikirimlah untuk membunuh Flat karena waktu itu kerusakan dan penganiayaan yang dilakukan pada pasukan-pasukan Muslim itu sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian Flat ini terbunuh di tangan adiknya. Nah, ini kepalanya ini terus kemudian dibawa ke Istanbul sebagai bukti, dan konon badannya ini dikuburkan di namanya Snagov. Ini bekas kastilnya dia. Jadi kan waktu itu dia tuh kan di pasukan Utsmani ini terus datang, dan dia terus tersing sampai akhirnya dia tuh membuat kastil benteng pertahanan yang betul-betul di atas bukit yang sangat curam dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengar Dracula haus darah gitu muncul dari tempat yang mengerikan, nah itu memang lokasinya sampai sekarang juga masih bisa dikunjungi. Itu juga objek wisata. Kastilnya Dracula itu juga masih ada gitu. Itu memang mengerikan sekali gitu. Nah, itu tuh konon katanya badannya tuh dikubur di situ, kepalanya dibawa ke Istanbul. Padahal saya masih pertanyaan ya, siapa kan berhasil membunuh Flat? Ternyata saya udah jawab sendiri. Saya lupa kalau itu ternyata pertanyaan terakhir. Oke. Next slide. Sepertinya sudah habis. Baik, terima kasih teman-teman. Saya highlight saja gitu ya tentang bagaimana Islam masuk ke wilayah Eropa Timur, bagaimana di Eropa Timur yang kita kenal itu adalah negara komunis, kita hanya mengenalnya Uni Soviet, kemudian sekarang Rusia, dan kemudian juga bekas blok komunis yang kemudian dikategorikan sebagai Eropa Timur. Itu ternyata di situ pernah ada jejak sejarah Islamnya. Sebenarnya kalau kita mau menyusuri dari ujung Atlantik sampai ke kutub utara pun semuanya juga akan ada jejak sejarah Islam yang sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman percaya nggak kalau juga ada jejak Islam di kutub utara? Nanti ya ikutin di tulisan-tulisan saya. Itu ada seorang kartografer namanya Piri Reis dari Daulah Utsmani. Itu pada waktu itu beliau sudah bisa membuat peta yang sudah memasukkan kutub utara di petanya. Wah, itu menarik banget lah itu ceritanya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya, karena waktunya juga sudah habis. Monggo silakan kalau mau masih ada waktu untuk diskusi, atau kalau tidak ya ditutup saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Uti. Ini always mengharu biru, menyenangkan, menyegarkan, membagongkan kalau kata istilah orang sekarang, mind blowing kan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar ya 5 sampai 6 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya sama Mbak Utik.
Nah, insya Allah nanti untuk yang Asia Tengah kita akan jadwalkan sama Mbak Utik, kita cerita-cerita lagi, dan mungkin nanti juga kapan kita akan menjadwalkan juga untuk bercerita soal Vlad Dracula. Wah, keren, sambil kita nonton film Film Dracula di Dracula. rumahnya ya. Biar kita tahu sebenarnya Dracula itu apa sih gitu ya, karena kan banyak versi Dracula gitu ya. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, atau masih terkesima dengan ceritanya Mbak Utik yang tidak disangka-sangka bahwa Islam itu sangat berjaya. Mungkin Dita mau nanya, Dita biasanya suka bertanya, atau Mbak Niken, Mbak Nuke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita tunggu sampai 1:10 ya. Ini sambil ngobrol lagi deh Mbak Utik, ini buku Mbak Utik yang nanti akan terbit sama yang kerja sama Edgar Hamas itu bercerita tentang apa ya? Yang sekarang sudah edar, tanggal 6 Mei kemarin sudah edar, itu The Land of Star judulnya, itu tentang Asia Tengah. Jadi Khusus itu Asia Tengah. khusus Asia Tengah. Itu jadi kalau Asia Tengah itu teman-teman, itu nanti saya akan ceritakan ya, yang pertemuan kita yang tanggal 7 itu luar biasa sekali gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu semua lahir dari satu tempat yang sama di Asia Tengah. Itu kalau orang-orangnya di situ, saya rasa kalau dites DNA itu DNA-nya jenius semua itu. Dites IQ itu IQ-nya itu orang-orang di situ itu jenius semua gitu. Kayaknya ada yang lain. Oh, apa tuh? Oh, dia alhamdulillah dia bilang semoga Allah takdirkan menjelajahi Eropa Timur segera. Nah, Mbak Utik ini juga bawa ini loh, bawa jamaah tur. Jadi hari Rabu besok ya, Rabu minggu depan itu Mbak Utik ini akan ke Uzbek membawa jamaah berkunjung menapaki jejak-jejak Islam di Uzbek. Tuh, kemudian bulan apa lagi Mbak Utik tadi? Juli ya. Jadi ikutin di jadwalnya di sosial media saya. Kalau ada yang mau ikut jalan-jalan menyusuri jejak peradaban Islam dari tempat di mana sejarah itu dituliskan, nanti kita sama-sama. Nah, tuh menarik banget tuh. Jadi maksudnya kita kan selama ini hanya tahu Islam itu ada di Timur Tengah. Itu kayaknya udah cerita lama ya. Jadi kita harus mulai membuka mata kita bahwa sebenarnya Islam itu ada di mana-mana ya Mbak Utik ya. Betul. Termasuk di Eropa Timur, Eropa Tenggara, Asia Tengah, mungkin Afrika Utara juga. Itu hal menarik kan? Di Korea. Nah, ayo sekarang yang berhalyu-halyu, mungkin kita nanti bisa cerita juga sama Mbak Utik nih. Sebenarnya geliat Islam di Asia Timur berarti ya Mbak Utik ya. Di Asia Timur tuh kayak Jepang, apa sih? Jepang, Korea, Cina berarti kan. Karena kita sekarang tahu lah Asia Tenggara udah lah nggak usah diomongin ya. Islamnya emang bagus gitu ya kasarnya. Asia Barat, oke, kita juga bisa bicara lah soal Asia Barat. Asia Selatan mostly hampir semuanya Muslim ya, kecuali India mungkin ya, Mbak. Di India itu justru pernah ada kerajaan Islam yang sangat besar sekali, Daulah Mughal. Mughal ini juga dari keturunannya Mongol juga gitu. Jadi yang ke sana itu namanya Sultan Babur. Itu di buku saya yang terbaru itu juga ada. Dia itu dari Asia Tengah, namanya wilayahnya Fergana. Terus kemudian dia itu bisa menguasai wilayah yang sekarang jadi anak benua India itu. Salah satu keturunan Sultan Babur yang paling terkenal itu adalah Shah Jahan, pendiri Taj Mahal. Kalau disebut Taj Mahal teman-teman mungkin tahu gitu ya, tapi kalau Daulah Mughal mungkin nggak terlalu familiar. Tapi sebenarnya ini ada keturunannya Mongol yang kemudian mendirikan sebuah daulah Islam yang sangat kuat di India yang namanya Daulah Mughal. Kalau yang ke Timur Tengah, ke Mesir itu adalah Daulah Mamluk. Ini jangan-jangan Mongol ini DNA-nya DNA raja ya, maksudnya menurunkan di Asia Tengah ada, di Asia Selatan ada, di mana-mana kayaknya ada semenjak mereka ekspansi ke mana namanya. Karena memang mereka pada waktu itu sangat ekspansif, ya, meluaskan wilayahnya itu sangat ekspansif. Nggak heran kalau terus kemudian memang banyak ininya ya, darah mereka untuk menguasai wilayah seluas-luasnya itu memang ada seperti itunya. Jadi nanti ada satu yang khas, kayak misalnya ya pemerintahan Mamluk, ini tuh mereka itu pergantian kekuasaannya itu bukan turunannya, bukan anak-anaknya, tapi melalui
Kalau kita sekarang tuh istilahnya itu kudeta gitu ya. Karena memang mereka itu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Mongol itu juga seperti itu. Walaupun Mongol itu memang betul ya, Genghis Khan, terus kemudian ada Hula Hugan, anaknya apa segala macam. Tapi sebenarnya itu juga sudah melalui pertarungan dengan saudara-saudaranya. Jadi memang yang kuat yang berkuasa. Itu hampir di semua peradaban yang terkait dengan Mongol itu pasti ada begitunya. Ada unsur seperti itunya. Terus kalau kita tahu tadi kan saya sempat cerita ya, di Dagestan itu di kampungnya si Habib itu pegulat yang tangguh. Nah, ini kalau di wilayahnya Asia Tengah ini, di stepa Asia Tengah yang memang pernah bersentuhan dengan invasi Mongol ini tuh gulat itu menjadi olahraga tradisionalnya mereka. Jadi raja-raja semua itu harus bisa gulat. Jadi kalau misalnya wrestling itu ya, kalau kita misalnya ke museum-museum yang ada di sana, itu pasti nanti ada ininya raja yang gulat lah gitu, entah itu patung, entah itu bajunya, entah apalah gitu. Pokoknya itu memang itu olahraga tradisional. Mungkin kalau di kita ya kayak pencak silatnya gitu ya. Nah itu tuh mereka tuh memang ini banget. Ya budayanya tuh memang sentuhan Mongolnya tuh masih klasik banget ya. Baiklah, oke. Ada yang tanya nggak? Oke, kalau tidak ada, kita tutup aja kajian kali ini. Insya Allah tanggal 7 kita bicara lebih banyak mengenai Asia Tengah. Dan kalau kita mungkin diberi kesempatan dan Mbak Utik belum mulai sekolah lagi nih, Mbak Utik ini ada rencana mau sekolah lagi nih, kita doain aja semoga sekolahnya lancar dan cepat selesai sehingga bisa ketemu lagi sama kita ya untuk bahas daerah-daerah yang kita dalam tanda kutip nih belum tahu ya tentang Islamnya. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Utik. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.